Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Yahya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah idzan hayabina an natanawal al-yaum dirasatana fi maddatina yakni fi ilmin nahwi al-mujallad as-salis min kitab al-muyassar al-mujallad as-salis wal an hayabina an nad'ullaha awalan li bidayati hadhil muhalaqah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Thayyib, hayabina nabda fi hadhil muhalaqah sanatanawal an mawadi'a inna al-maftuhah. Sekarang kita akan masuk kepada objek-objek atau materi-materi tentang inna yang di fathah. Karena kan inna itu biasanya yang kita kenal selain inna yang hamzahnya ya tentunya. Hamzahnya itu di kasro, ada juga yang hamzahnya di fathah. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai inna yang wajib di kasroh. Salah satunya yaitu di awal kata ya. Kemudian ini adalah melanjutkan inna yang wajib di fathah huruf hamzahnya. Oke. Hayabina nabda, kita mulai baca dulu. Mawadi'u inna al-maftuha, tempat-tempat inna yang di fathah. Kapan saja inna bisa di fathah. Tuftahu hamzatu inna wujuban haitsu yajibu ayyu awwalu ma ba'daha bimasdarin marfu'in au mansubin au majrurin. Di fathah hamzah inna secara wajib sebagaimana wajibnya untuk ditakwil setelahnya itu dengan masdar marfu, mansub atau majrur ya. Jadi ini urusannya nanti dengan pentakwilan dari kata kerja ditakwil menjadi masdar atau sebaliknya dari masdar menjadi kata kerja. Ini masuk area pentakwilan masdar ya. Baik masdar itu dalam keadaan marfu gitu maksudnya ya, atau masdar itu dalam keadaan mansub atau masdar itu dalam keadaan majrur. Wa huwa fi mayali. Nah, berikut ini apa namanya lebih lanjut mengenai deskripsinya. Yang nomor satu, antakuna anna wa ma ba'daha fi maudi'il fa'ili. Nah, ini catatan pertama. Bahwa anna itu akan dibaca dengan fathah menjadi anna ketika menjadi masdar tetapi kondisinya dia sebagai fa'il atau fi mahalli raf'in fa'ilun. Dalam keadaan ropa dia sebagai fa'il. Contohnya di sini balagoni annaka mujtahidun. Balago ni annaka mujtahidun. Telah sampai berita kepadaku bahwa sesungguhnya kamu orang yang bersungguh-sungguh. Atau aslinya apa? Takwilnya begini. Balagoni ijtihaduka. Nah, ijtihadukanya ini ditakwil. Dari mana? Dari annaka mujtahidun. Masdar kan ijtihadun itu. Nah, masdar ijtihadun itu sama itu dengan kita mengucapkan isim inna dan khobar innanya. Oh, di sini sudah bukan menjadi inna lagi ya, sudah menjadi anna. Jadi balagoni annaka mujtahidun. Tidak boleh lagi di sini kita membaca balagoni innaka mujtahidun. Kenapa? Karena inna dan isimnya dan khobarnya fi mahalli robin. Satu set ini, inna antara isim dan khobarnya, satu set ini ya, dia itu sudah menjadi fa'il dari kata kerja yang
sebelumnya, yaitu kata kerjanya balagoni. Nah, itu sudah menjadi fa'il. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya yaitu berupa domir muttasil, domir yang bersambung, yaitu domir ana atau ni sekarang setelah menjadi mansubnya. Nah, kemudian itu ya, makanya dia sudah tidak boleh lagi dibaca kasroh untuk hamzahnya. Tidak balagoni innaka mujtahidun, tetapi yang betul balagoni annaka mujtahidun. Itu jadi posisinya ketika jumlah anak dan isimnya. Nah, jumlah anak dan isimnya dan juga khobarnya secara jumlah sudah menjadi fa'il. Berarti kalau sudah menjadi fa'il tidak boleh di kasroh hamzah inna, tapi sudah wajib di fathah. Kemudian ada lagi di dalam ayat Al-Qur'an, qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba. Nah, tidakkah cukup bukti bagi mereka? Anna, sesungguhnya kami, maksudnya Allah ya. Anzalna, kami menurunkan. Alaika kepadamu Muhammad Alkitab, maksudnya Al-Quran. Nah, mana di sini yang menjadi fa'il dari kata kerja? Baik, analisis dulu. Mana di sini kata kerjanya? Apa yang kerja di sini? Kira-kira ada kata kerja mana pada awalam? Yakfihim. Anna anzalna alaikal kitaba. Di sini kata kerjanya ini kafa yakfi. Yakfi kata kerja yang pertama, kata kerja yang kedua anzalna. Tapi yang menjadi masalah adalah anna ketika dibaca fathah. Nah, di sini adalah ada anna. Nah, anna. Anna ini dibacanya dengan fathah. Tidak inna ya, tapi anna. Kenapa di sini tidak dibaca lagi dengan kasroh hamzahnya? Karena jumlah anna dan khobarnya. Nah, di sini anna dan khobarnya. Pertama, anna, mana isimnya adalah domir nahnu yang bersambung dengan anna, yaitu sudah menjadi na ya. Annana, boleh juga dibaca annana, boleh juga dibaca anna. Kalau mau menggunakan domir yang menggunakan nun wikoyah. Kalaupun tidak menggunakan nun wikoyah, bacanya ya seperti ini, anna. Atau menggunakan nun wikoyah, annana, sesungguhnya kami. Nah, kami itu isim an. Khobar annanya yaitu satu set ke belakang. Yaitu fi'il, fa'ilnya, jar majrurnya, dan juga maf'ulnya. Gitu. Itu satu set itu semua adalah menjadi apa namanya? Bukan maf'ul bih. Jadi apa kira-kira? Khobar anna jumlah fi'liyah ya. Khobar anna jumlah fi'liyah. Nah, karena di sini anna dan khobarnya yang satu set tadi ini ya. Jadi, nah satu set dengan annanya. Set segini ya. Wal jumlatu min anna wasmiha wa khobariha. Dan dijumlahkan anna dan juga isimnya dan juga khobar annanya fi mahalli rob'in, dalam keadaan rofa, dia itu sebagai fa'il. Fa'il dari kata kerja mana? Dari kata kerja yang sebelumnya yaitu yakfi. Nah, gitu ya. Sehingga ketika anna dan jumlah seluruhnya sampai ke belakang menjadi fa'il, sudah tidak boleh lagi dibaca kasroh hamzahnya gitu. Jadi tidak boleh kita membaca awalam yakfihim inna angzalna, tapi yang betul awalam yakfihim anna. Itu ya, ini memang sesuai di Al-Qur'annya demikian, menggunakan hamzah yang di fathah anna. Kemudian yang kedua, antakuna hiya wa ma ba'daha fi maudi'ina ibil fa'ili. Bahwa ketika dia, maksudnya inna yang dibaca anna ya, wa ma ba'daha dan yang setelahnya,
Maksudnya itu dengan isim dan khobarnya gitu maksudnya. Satu runtuyan itu ya. Fi maudi'i naibil fa'il, ketika menjadi naib fa'il gitu ya. Nah, kalau yang tadi kan ketika jadi fa'il. Kalau yang nomor 2 ini ketika menjadi naib fa'il. Nah, ketika menjadi naib fa'il ini contohnya uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Nah, ini ayat di dalam surat Al-Jin ya. Satu paragraf ini. Uhiya, telah diwahyukan ilayya kepadaku. Ini oleh Nabi Muhammad ya. Annahu istama'a nafarun minal jinni. Sesungguhnya dia istama'a telah mendengar nafarun satu kelompok minal jinni dari golongan jin. Nah, di sini ada anak yang dibaca fathah, tidak dengan kasroh. Itu annahu, tidak innahu. Di sini kedudukannya sudah menjadi wujuban. Sudah wajib dibaca fathah hamzahnya menjadi anna, tidak inna. Kenapa? Karena anna dan jumlahnya sampai ke belakang sampai minal jinni fi mahalli rof'in, dalam keadaan rofa naibul fa'il, sudah menjadi naib fa'il dari kata kerja majhul, yaitu uhya. Ini ya. Jadi tadi nomor 1 ketika jadi fa'il, jumlah anak harus jadi hamzah fathah. Ketika jadi naib fa'il, anak dan jumlahnya, anaknya harus dibaca hamzah berfathah. Yang ketiga, antakuna hiya wa ma ba'daha, bahwa inna tadi, hiya di sini maksudnya ke inna ya, karena ingat setiap huruf itu dalam bahasa Arab harus dianggap muannas gitu. Makanya menggunakan hiya kan. Kemudian takunu juga kan domirnya hiya. Hiya takunu di sini maksudnya kepada harfu inna au harfu anna tadi yang dimaksud ya. Antakuna hiya, bahwa dia wa ma ba'daha, dan setelah dan yang setelahnya. Maksudnya satu jumlah tadi, anna isimnya dan khobarnya fi maudi'il mubtada'i, berada pada posisi sebagai mubtada. Nah, contohnya bagaimana dia menjadi mubtada? Wa min ayatihi, dan dari tanda-tandanya annaka tarol ardo khosyiatan, kamu melihat bumi khosyiatan dalam keadaan tunduk, maksudnya kepada Allah, tunduk kepada Allah. Yang mana di sini kita lihat yaitu anak. Anak di sini dibaca dengan fathah, tidak dibaca dengan kasroh ya. Tidak innaka, tetapi annaka. Kenapa penyebabnya? Kaidahnya karena anak dan isim dan khobarnya satu jumlah keseluruhan tadi sudah menjadi mubtada. Ini mubtada. Mubtada dari mana? Dari khobar muqaddam. Ini khobar muqaddamnya. Min ayatihi. Kok bisa jadi khobar muqaddam? Bisa dong, karena dia dari syibhu jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlahnya terdiri dari jenis apa yang ini? Jar dan majrur. Jarun wa majrurun. Ini jar dan majrur. Karena syibhul jumlah itu yang pertama jar majrur, yang kedua bisa dari zorof, az-zarf. Zorof atau kata keterangan. Nah, ini min ayatihi adalah khobar muqaddam atau predikat yang diawalkan. Sedangkan subjeknya atau mubtadanya yaitu tadi annaka tarol ardo khosyiatan, satu jumlah annaka itu jadi mubtada yang diakhirkan. Nah, takwilnya begini. Yaitu, nah ini takwilnya. Wa min ayatihi ro'yukal ardo khosyiatan. Nah, ini maksudnya, makna. Sama dengan makna yang di atas ini. Dan dari tanda-tandanya ro'yuka al ardo, kamu melihat bumi,
khosyiatan dalam keadaan tunduk kepada Allah. Jadi yang tadi itu makna ayat tadi sama dengan ro'yuka. Jadi annaka taro itu sama dengan ro'yuka. Itu takwilnya. Kemudian ada 3 poin lagi. Antakunahia, bahwa inna tadi, maksudnya gitu ya. Wa ma ba'daha, dan yang setelahnya. Sama, ini juga isim dan khobar innanya. Fi maudi'il khobar, ketika menjadi khobar. Nah ini mudah ya sebetulnya. Pertama tadi, ketika menjadi fa'il, ketika menjadi naib fa'il. Yang keberapa? Yang ketiganya jadi apa tadi itu? Mubtada mu'akhor. Nah, kalau yang ini ketika menjadi khobar. Sebetulnya tidak hanya ya kalau untuk anak sih nggak bisa jadi mubtada muawal ya, nggak bisa mubtada yang di awal. Karena kalau anaknya di awal sudah dia bisa apa menjadi inna lagi gitu. Tidak akan menjadi anak. Ini kan urusannya mengenai anak yang di fath. Ya pasti harus selalu menjadi mubtada yang muakhar gitu ya. Kemudian yang keempat antakuna hiya wa ma ba'da fi maudi'il khobar, yang ini jadi khobar. Bagaimana dia menjadi khobar itu? Contohnya, hasbuka annaka sobirun. Cukuplah bagimu bahwa kamu bersabar. Takwilnya apa? Takwilnya hasbuka sobruka. Takwilnya itu semakna dengan kita mengucapkan ini. Hasbuka sobruka. Cukup bagimu kesabaranmu. Tetapi di sini sobrukanya menggunakan ekspresi anna, penegas. Sehingga menggunakan anna. Dan di sini annanya ya sudah wajib dia di fathah, tidak di kasrah menjadi inna. Tapi dia anna. Hasbuka annaka sobirun. Itu yang betul karena dia jadi khobar. Jumlah anna dan isimnya dan khobar annanya fi mahalli rob'in, dalam keadaan ropa, khobarul mubtada'i. Dia menjadi khobar dari mubtada. Mana mubtadanya? Mubtadanya ini yang biasa aja, hasbuka. Hasbuka itu mubtada. Nah, tapi kalau tadi itu khobarnya diawalkan karena jar majrur ya. Atau zorob itu boleh diawalkan. Kalau yang ini dia mubtada asli, hasbuka. Khobarnya annaka sobirun. Kemudian yang kelima, antakuna hiya wa ma ba'daha fi maudi'il maf'ul bih. Nah, kalau yang ini bukan khobar, tapi yang ini ketika jadi objek. Ketika menjadi maf'ul bih. Contohnya, alim tu annaka mujtahidun. Saya tahu bahwa sesungguhnya kamu bersungguh-sungguh atau kamu orang rajin gitu ya. Takwilnya apa? Alim tu ijtihadaka. Nah ini ijtihadaka. Asli maknanya begini. Maf'ul bihnya kan aslinya begini ya. Alim tu saya tahu kamu, atau saya tahu ijtihadaka, kesungguh-sungguhanmu. Hanya ini ekspresinya menggunakan makna penegas kesungguhan. Jadi annaka mujtahidun. Ka isim anna, mujtahidun khobar anna. Jadi untuk mujtahidun ini dia tidak boleh terpengaruh dengan alim tu di sini, nggak boleh. Dia terpengaruhnya tetap satu set ke sini aja ke anna. Gitu. Nggak boleh dia terpengaruh sama yang di luarnya, nggak boleh. Nah, sedangkan tinggal kita jumlahkan saja. Jumlah anna dan isimnya dan khobarnya fi mahalli nasbin, pada keadaan nasab, maf'ulun bih, sebagai objek dari kata kerja alim tu. Gitu ya. Kemudian yang keenam, antakuna hiya wa ma ba'daha fi ta'wili masdarin majrurin bihi. Bahwa huruf anna tadi dan juga yang setelahnya berada pada takwil masdar yang dimajrur dengannya. Maksudnya masdarnya di sini keadaan majrur. Tadi kan mansub sebagai maf'ul bih, marfu sebagai khobar atau mubtada yang muakhor ya. Nah, sekarang dia majrur ini. Contohnya kafa'tuhu li'annahu mukhlisun. Kafa'tuhu li'annahu mukhlisun. Saya menghargainya atau saya membalas jasanya karena sesungguhnya dia orang yang ikhlas. Nah, ini
maksudnya apa? Li ikhlasihi. Kan ada li annahu. Ini kan li itu huruf jar. Menjarkan isim yang di depannya satu set inna dan teman-temannya. Maksudnya inna, isim inna dan khobar inna. Isim anaknya mana? Hu. Khobar anaknya mana? Mukhlisun. Dan di sini wajib anna sudah menjadi fathah. Tidak dikasroh lagi. Sehingga tidak dibaca li innahu gitu ya. Tidak li innahu. Tidak. Tetapi walaupun ada huruf jar, tetap dibaca li annahu mukhlisun. Nah, di sini dalam keadaan majrur dimanapun dia berada. Yang penting innanya itu dimasuki huruf jar ya. Inna dimasuki huruf jar, maka tidak boleh li inna, tetapi li anna gitu ya. Li annahu mukhlisun. Nah, kemudian contoh yang lain kita lihat. Nah, ini. Ajib tu min annaka qawiyun. Nah, mengherankanku, sesungguhnya kamu adalah orang kuat. Nah, ini tidak boleh dibaca min innaka, tapi ada huruf jar kan? Maka kalau ada huruf jar begini, inna tadi harus menjadi anna. Min annaka qawiyun. Nah, gitu ya. Kemudian ya itu hanya ada 6 kaidah-kaidah dari wajibnya inna dibaca fathah hamzahnya setelah yang 6 kategori ini. Baik, sedikit mengulang. Nomor 1, ketika menjadi apa? Silakan, mari disebutkan. Ketika menjadi apa ini? Ini nih. Ketika menjadi fa. Kalau menjadi fa'il, anaknya dibaca anak, tidak inna. Yang kedua, ketika menjadi apa? Ini. Naibul fa'il. Naib fa'il. Berarti dia terletak setelah fi'il majhul atau maklum? Maklum. Majhul ya. Yang ketiga, dia akan menjadi mubtada. Kemudian yang keempat ini jadi belum masih di khobar dulu. Khobarmu awal. Khobarnya khobar biasa. Nggak perlu khobar awal. Khobar biasa yang ini. Betul ini khobarnya biasa karena mubtadanya mubtada yang biasa ya. Kemudian yang kelima maf'ul bih. Ketika jadi maf'ul bih. Yang keenam ketika dia dimasuki apa ini? Masdar. Ini. Huruf jar. Nah, maka ketika sudah dimasuki huruf jar itu sudah tidak berlaku lagi inna, tetapi menjadi anna. Min anna, li anna, an anna, dan bi anna. Tidak boleh bi inna. Ya, itu karena masuknya huruf jar. Naam syukran kasiran li ihtimamikum wa hayabina an nakfiya ad-dirasahal yaum. Wa insyaallah sanastamiru dirasatana fil usbu'il qadim. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali materinya pada minggu mendatang. Mudah-mudahan semuanya paham dan berjumpa lagi di minggu mendatang sebagaimana biasanya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.